Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Bapak Muhammad Gufron selaku dosen pengampu mata kuliah tafsir terbawi kelas A. Kemudian teman-teman seperjuangan kelas tafsir terbawi A yang saya hormati dan saya banggakan. Yang pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah melimpahkan rahmat, nikmat dan hidayah, sehingga pada kesempatan ini kita masih diberi umur dan kesehatan, sehingga kita dapat mengikuti perkuliahan daring tanpa ada halangan suatu apapun. Kemudian yang kedua, selawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, yang mana telah membawa dunia ini dari zaman jahiliyah ke zaman yang terang benderang, dan semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Dalam video ini saya akan menjelaskan dan memaparkan materi mengenai pendidikan sosial itu dengan judul pendidikan sosial. Nah, sebelum masuk ke materi, perkenankanlah saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Ike Nihani, NIM 2119379. Perkembangan zaman pada saat ini telah membawa dampak perubahan pada berbagai aspek. Nah, dampak perubahan yang terjadi dengan cepat dan mudah diamati yaitu pada aspek sosial. Perubahan sosial dalam masyarakat yang terjadi itu bukan hanya menuju ke arah kemajuan saja, tetapi juga menuju ke arah kemunduran. Perubahan yang terjadi dalam masyarakat berlangsung dengan cepat, sehingga membuat manusia merasa kebingungan bagaimana untuk menghadapinya. Pada dasarnya, setiap perubahan yang terjadi dalam masyarakat itu memunculkan resiko kehidupan sosial atau ketidakpastian sosial. Hingga dengan adanya hal tersebut, maka setiap manusia perlu untuk mengetahui apa itu sosial dan pendidikan sosial. Pendidikan sendiri merupakan hal yang memiliki peranan penting dalam masyarakat untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat tersebut. Maka, dalam video ini, saya akan membahas apa itu sosial, pendidikan sosial, dalil pendidikan sosial berdasarkan Al-Quran, dan juga peranan pendidikan sosial dalam tatanan masyarakat. Memasuki materi yang pertama, yaitu mengenai hakikat sosial dan pendidikan sosial. Secara etimologis, sosial berasal dari kata sosius, yang artinya teman atau kawan. Namun, dalam ilmu sosial, kata sosial dapat disamakan dengan masyarakat atau dapat diartikan sebagai hubungan antara masyarakat satu dengan masyarakat yang lainnya. Sosial adalah hubungan seorang individu dengan lainnya dari jenis yang sama atau pada jumlah individu untuk membentuk lebih banyak atau lebih sedikit kelompok-kelompok yang terorganisir, juga tentang kecenderungan-kecenderungan dan impuls-impuls yang berhubungan dengan lainnya. Sedangkan pendidikan sosial adalah usaha secara sadar, sengaja, dan sistematis yang dilakukan oleh seorang pendidik terhadap peserta didik untuk mempengaruhi dan mengarahkan proses sosial agar peserta didik tersebut dapat membiasakan diri dalam mengembangkan dan mengamalkan sikap dan perilaku sosial dengan baik dan mulia di dalam lingkungan masyarakat sesuai dengan hak dan kewajibannya sebagai anggota masyarakat dan sebagai warga negara. Materi yang kedua yaitu mengenai teori pendidikan sosial. Pendidikan diartikan sebagai wadah pengembangan kualitas manusia dan segala pengetahuan menjadi agen penting yang ikut menentukan perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat. Pendidikan sebagai agen of social change mempunyai fungsi transformatif, yaitu pendidikan menjadi jembatan untuk memajukan masyarakat agar tidak ketinggalan dalam dinamika perubahan. Pendidikan harus menyiapkan sebuah generasi yang siap memasuki masyarakat yang berubah menuju masyarakat berbasis pengetahuan, dan juga harus menghasilkan masyarakat dengan segala bentuk tuntutan dan karakternya. Melalui pendidikan sosial, diharapkan dapat mendidik dan membentuk manusia yang mengetahui tugas dan kewajibannya terhadap berbagai golongan masyarakat dan membiasakan berperilaku sosial yang baik sebagai anggota masyarakat dan sebagai warga negara. Kemudian ciri utama dari pendidikan sosial di sini juga mengetahui dan menginsyafi tugas dan kewajiban untuk dilaksanakan terhadap anggota masyarakat. Kemudian pendidikan sosial sendiri memiliki tujuan yaitu untuk mengajar peserta didik agar menjadi manusia yang bisa mengetahui tugas dan kewajibannya terhadap berbagai macam-macam golongan dalam masyarakat, dan juga membiasakan peserta didik untuk mematuhi dan memenuhi tugas kewajiban sebagai anggota masyarakat dan warga negara.
Pendidikan sosial akan memberikan penjelasan yang relevan dengan kondisi masyarakat, sehingga setiap individu sebagai anggota masyarakat dapat menyesuaikan diri dengan pertumbuhan dan perkembangan berbagai fenomena yang muncul dalam masyarakat. Materi selanjutnya yaitu dalil pendidikan sosial berdasarkan Al-Quran. Pendidikan sosial tertera dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wal untha wa ja'alnakum syu'aiban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Dalam surat ini menjelaskan bahwasanya manusia di mata Allah itu sama dan setara, sehingga tidak dibenarkan untuk merendahkan satu sama lain. Yang membedakan manusia hanyalah derajat ketakwaannya, sehingga dapat disimpulkan bahwa surat Al-Hujurat ayat 13 ini secara tegas melarang segala bentuk tindakan kebencian atas nama ras kepada manusia lainnya. Kemudian materi yang terakhir yaitu mengenai analisis pendidikan sosial dan tatanan masyarakat. Perubahan sosial merupakan bagian dari kehidupan masyarakat. Pendidikan sosial harus memberi kontribusi pada kehidupan masyarakat yang senantiasa dinamis. Peran pendidikan sosial yaitu untuk menciptakan kehidupan sosial yang bernilai. Artinya, segala tindakan dan perilaku masyarakat memiliki orientasi makna dan tidak hampa. Tanpa nilai, kehidupan sosial menjadi barbar, di mana semua orang saling serang dan membunuh. Tatanan sosial yang baru atau modern lebih menekankan pada rasionalisasi yang bersifat progresif dalam dunia kemasyarakatan. Masyarakat yang mengalami transformasi menganggap solidaritas bukan lagi menjadi prioritas, melainkan lebih individualis atau berorientasi pada pertimbangan untung atau rugi. Mengingat pendidikan merupakan hal yang mutlak dan penting bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat, lebih-lebih masyarakat pedesaan, maka pendidikan di pedesaan perlu dilakukan secara intensif dengan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada mereka. Jika ingin dikaitkan dengan konteks sosial masyarakat, sesungguhnya pendidikan dapat menjadi jalan keluar untuk menurunkan angka kemiskinan. Kemudian berikut adalah peran pendidikan sosial dalam masyarakat, antara lain mengidentifikasi karakteristik masyarakat, mempertahankan budaya asli masyarakat, kemudian membantu menyelesaikan masalah sosial, memandu agenda pembangunan bangsa, dan mengangkat derajat kaum yang tertindas. Sekiranya itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.